Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, silakan berdoa di rumahnya masing-masing ya. Pada pembelajaran lalu, kalian mungkin telah diajarkan tentang pentingnya tanggung jawab. Tanggung jawab tidak selalu tentang kepada orang lain, tetapi juga tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contohnya yaitu tanggung jawab dalam menjaga kesehatan organ tubuh. Nah, kira-kira organ tubuh apa yang perlu dijaga dan dirawat? Salah satu organ tubuh yang perlu dijaga dan dirawat yaitu organ pernapasan atau paru-paru. Paru-paru merupakan bagian dari organ tubuh yang berfungsi untuk melakukan respirasi atau pertukaran oksigen yang terkandung di dalam udara yang masuk ke dalam darah dan karbon dioksida yang dibuang melalui mulut dan hidung kita. Ini merupakan contoh gambar paru-paru kita ya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk memelihara organ pernapasan? Adapun hal-hal bisa dilakukan dalam menjaga kesehatan organ pernapasan yaitu makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga, olahraga teratur supaya alat pernapasan terlatih baik sehingga bekerja dengan baik, istirahat yang cukup, dan posisi tidur yang benar atau miring ke kanan dan jangan telungkup. 2. Menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan seperti tidak merokok dan menghindari asap rokok karena banyak mengandung racun. Yang kedua, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor dan banyak polusi, seperti di jalan raya maupun di dekat pabrik. Yang ketiga, mengurangi makanan dan minuman dingin karena jaringan paru-paru sensitif terhadap dingin. Yang keempat, menghindari makan dan minum yang banyak gula dan bahan kimia. Yang ketiga, merawat organ pernapasan dapat dilakukan dengan membersihkan rongga hidung secara teratur. Kemudian, memeriksa kesehatan pernapasan secara teratur ke dokter. 4. Menjaga lingkungan sekitar, yaitu dengan membuat ventilasi di rumah untuk menjaga sirkulasi udara agar tetap bersih ya. Kemudian menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banyak debu bertebaran. Hal ini dikarenakan debu dapat mengakibatkan sesak nafas dan dapat merusak organ pernapasan kita. Yang berikutnya, menanam banyak tumbuhan hijau. Hal ini dimaksudkan karena tumbuhan hijau ini bisa menghasilkan oksigen yang baik untuk organ pernapasan kita. Yang terakhir yaitu mencegah ruangan lembab. Nah, pada awal cerita tadi kan disajikan gambar ada dua anak yang sedang membicarakan apa yang dimaksud dengan paru-paru dan ada yang menjawab pengertian dari paru-paru. Nah, gambar itu disebut dengan gambar cerita. Apakah kalian ingat apa gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Adapun gambar cerita itu sendiri yaitu memudahkan pembaca dalam memahami suatu penjelasan atau cerita, memberikan gambaran singkat isi cerita, dan menambah nilai keindahan sajian sebuah tulisan atau cerita. Dalam gambar cerita tentu ada fungsinya. Adapun fungsi gambar cerita yang pertama menjelas alur dan isi cerita, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Adapun langkah dalam membuat gambar cerita yang pertama yaitu persiapan bahan dan alat. Bahan dan alat yang biasa digunakan yaitu palet, kuas, cat air, pewarna, pensil, dan juga kertas gambar. Yang kedua, menentukan tema. Tema ini biasanya berkaitan dengan objek gambar yang meliputi manusia, hewan, maupun tumbuhan. Yang ketiga, pembuatan sketsa atau gambar itu sendiri yang nantinya akan diwarnai pada tahap akhir. Yang keempat yaitu penyelesaian gambar dengan cara mewarnai sketsa yang telah
di gambar tadi agar makna dari gambar itu sendiri dapat diperjelas melalui warna. Dan ini merupakan contoh gambar cerita yang biasanya ada pada buku komik, buku cerita, buku dongeng, majalah, maupun buku pelajaran. Akhir ini ada latihan soal, ada 10 soal, silahkan dikerjakan. Ditulis di buku tulis jawabannya dan kemudian dikirimkan ke ibu. Jangan lupa belajar, tetap jaga kesehatan, tetap di rumah saja, dan jika pun terpaksa berpergian jangan lupa memakai masker ya. Baiklah, kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan membaca doa dan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.